Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan sebuah media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu bernama media diorama siklus air. Apa sih pengertian dari media diorama siklus air ini? Media diorama siklus air adalah salah satu alat peraga yang dapat digunakan guru dalam menyampaikan mata pelajaran IPA tentang siklus air, khususnya kelas 5, semester 2, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, serta pembelajaran ke-1. Selanjutnya, tujuan dibuatnya media ini yaitu yang pertama, untuk membantu guru dalam menyampaikan materi tentang siklus air. Yang kedua, menarik perhatian siswa agar lebih menyukai pembelajaran IPA. Yang ketiga, mengkonkretkan hal-hal yang abstrak di benak siswa. Kemudian yang keempat, untuk mengembangkan minat peserta didik agar belajar aktif, kreatif, dan menyenangkan. Serta yang kelima, meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu memberikan suatu pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi dalam pembelajaran. Cara penggunaan media diorama siklus air ini yaitu yang pertama, siswa diminta untuk mengamati media diorama siklus air. Kemudian selanjutnya, guru menerangkan materi siklus air dengan menggunakan media diorama siklus air ini. Kemudian yang ketiga, siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian perwakilan kelompok maju ke depan agar dapat mengambil gulungan pertanyaan yang telah terdapat pada pohon pertanyaan. Kemudian tak lupa mengambil lembar kerja peserta didik agar lembar kerja tersebut dikerjakan pada saat sesi diskusi. Kemudian yang kelima, perwakilan kelompok kembali ke tempat duduk masing-masing untuk dapat mendiskusikan jawabannya dengan anggota kelompoknya. Kemudian yang keenam, sesi diskusi diberi waktu 15 menit. Setelahnya, perwakilan kelompok maju ke depan agar dapat membacakan hasil diskusinya. Selanjutnya yang terakhir, guru menyimpulkan hasil diskusi dari setiap kelompok. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan menggunakan media diorama siklus air. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang siklus air. Air sebagaimana kita ketahui sangat bermanfaat bagi kehidupan kita dan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan air untuk minum, mandi, mencuci, dan masih banyak lagi. Bagaimana air yang kita gunakan setiap hari tidak akan pernah habis. Nah, hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, apa sih itu siklus air? Nah, siklus air ini atau sering disebut dengan siklus hidrologi adalah sirkulasi atau perputaran air dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, di dalam siklus air ini terdapat beberapa tahap, yaitu tahap evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Laut, sungai, maupun danau atau air-air lainnya akan menguap diakibatkan karena panas matahari. Nah, proses penguapan ini sering kita sebut dengan evaporasi, dan tumbuhan juga akan mengalami penguapan ke udara akibat panas sinar matahari. Nah, proses penguapan dari tumbuhan ini disebut dengan transpirasi. Selanjutnya, uap air yang naik ke udara
tadi akan berkumpul di udara dan menjadi awan-awan. Nah, proses kumpulan awan air tersebut akan mengalami pengembunan menjadi titik-titik air. Nah, proses tersebut sering disebut dengan kondensasi. Selanjutnya, angin akan membawa awan ke dataran tinggi. Nah, selanjutnya titik-titik air tadi akan turun menjadi hujan. Nah, proses tersebut disebut dengan presipitasi. Lalu, air akan mengalir ke dataran rendah dan seperti akan meresap ke tanah, lalu akan mengalir ke danau, sungai, maupun lautan. Nah, proses tersebut akan berlangsung secara terus-menerus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa air yang ada di bumi cenderung tetap karena adanya proses siklus air. Tetapi, walaupun tetap, kita harus selalu menghemat air.